Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Sibila Pangestu, NIM 191803, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, kode sesi DDIP 0293. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir tugas dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Analisis pertama yaitu pemerataan. Kasus yang saya ambil adalah berjudul Sebaran Sekolah Tidak Merata Jadi Masalah PPDB. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu belum didukungnya ketersediaan fasilitas pendidikan sehingga masih kurangnya ketersediaan ruang belajar yang ada di Kota Balikpapan dalam penerapan zonasi. Pemerataan pendidikan itu adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Nah, di kasus ini, di berita ini, beberapa siswa tidak mendapatkan sekolah karena kurangnya sekolah negeri di kota tersebut. Nah, solusi dari permasalahan ini yang pertama menurut saya yaitu perbaikan fasilitas. Pemerintah bisa menambahkan pembangunan sekolah negeri dan ketersediaan ruang belajar yang harus sehingga siswa bisa masuk ke sekolah, mengecap pendidikan, dan tercapainya target pemerataan pendidikan. Kemudian juga evaluasi sistem zonasi di PPDB. Kebanyakan banyak yang mengeluh atas sistem zonasi ini karena banyak yang beberapa jarak yang masih bisa di sekolah itu tapi tidak bisa karena sistem zonasi ini. Lanjut, permasalahan kedua yaitu permasalahan kuantitas. Itu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Judul berita yang saya ambil yaitu kelulusan siswa SMP di Batam tidak sebanding dengan daya tampung di tingkat SMA. Sehingga banyak lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA negeri, dan juga mereka orang tuanya mempertimbangkan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah swasta. Sehingga faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah aspirasi masyarakat, mendorong orang tuanya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta. Kemudian faktor lainnya, adanya stigma masyarakat yang menginginkan bahkan memaksa anak-anaknya untuk tetap masuk ke sekolah negeri yang favorit. Kemudian solusi dari permasalahan ini menurut saya yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mendorong pihak sekolah swasta untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan mutu pendidikannya. Dengan begitu orang tua juga akan percaya menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Kemudian solusi berikutnya yaitu sistem PPDB. Pemerintah sekarang juga sudah menerapkan aturan domisili atau zonasi dalam memilih sekolah, sehingga tidak akan terjadi penumpukan pada satu sekolah. Lanjut, permasalahan ketiga yaitu permasalahan kualitas. Permasalahan kualitas yaitu permasalahan yang berhubungan dengan mutu pendidikan, mutu dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini.
Nah, permasalahan dalam artikel ini yang saya ambil yaitu judulnya Badai Soraja Makin Menurunkan Mutu Pendidikan di NTT. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam berita ini yaitu bencana alam yang terkadang menjadi permasalahan tidak terduga, kemudian juga karena kualitas mutu di sana sudah jelek karena COVID, ditambah juga dengan badai sehingga makin memperparah mutu kualitas siswa di sekolah tersebut. Kemudian solusi dari permasalahan ini yang saya ambil yaitu ketenaga kerjaan dan sarana. Mutu pendidikan di NTT Kubang sudah terpuruk oleh pandemi, kemudian ditambah dengan bencana alam, jadi makin terpuruk, sehingga menurut saya sebaiknya pihak sekolah memberikan solusi pembelajaran yang lebih efisien seperti di foto ini, mereka belajar di alam, di luar. Kemudian juga diharapkan guru dapat memberikan motivasi belajar yang lebih dengan kondisi seperti ini. Lanjut permasalahan berikutnya yaitu permasalahan efisiensi. Permasalahan efisiensi yaitu apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya berupa uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dalam permasalahan ini, saya mengambil artikel dengan judul Andaikan Kertas Pendidikan di Indonesia Belum Efisien. Jadi dalam berita ini, faktor yang mempengaruhinya yaitu sistem administrasi belajar mengajar di Indonesia yang masih belum akrab dengan teknologi. Artinya Indonesia belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang tumbuh begitu cepat. Artikel ini terbit tahun 2017 ya, bukan tahun sekarang. Jadi mohon dimaklumi. Kemudian solusi dari permasalahan ini ya seperti yang kita rasakan saat ini, kita bisa menggunakan komputer untuk ujian. Jadi solusinya yaitu sekolah maupun universitas sudah menyediakan labor komputer untuk ujiannya, sehingga menghemat pengeluaran biaya negara untuk menggunakan kertas dalam ujian. Lanjut ke permasalahan kelima yaitu efektivitas. Nah, efektivitas adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen maupun guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidaklah efektif. Nah, permasalahan di sini terdapat dalam artikel dengan judul Pelaksanaan Kurikulum 2013 Kurang Efektif. Nah, apa maksud berita di sini itu faktor yang mempengaruhinya adalah ketidaksesuaian penerapan pembelajaran kurikulum 2013 atau sering disebut kurtilas. Kemudian juga Dinas Pendidikan belum memastikan bahwa atau materi ajar yang mendukung untuk pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian solusi dari permasalahan ini evaluasi kurikulum. Nah, menurut saya kurikulum yang sesuai pasti siswanya mencapai mutu yang berkualitas, dan siswa dengan kurikulum yang sesuai dan bahan ajar yang berfasilitas dapat mencapai kerjasama yang baik antar siswanya, kemudian meningkatkan kompetensinya, peserta didik, kemudian kreatif dan terjadinya komunikasi. Segitu saja permasalahan yang saya ambil. Mohon maaf apabila ada suara-suara tambahan dalam video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.